wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Sebelum saya melakukan pembelajaran hari ini, saya mohon ketua kelasnya memimpin doa. Teman-teman semua, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah, masuk semua. Masih semangat teman-teman mengikuti pembelajaran dari saya? Baik, kalau masih semangat. Untuk materi kali ini yaitu kita akan membahas unsur intrinsik cerpen. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Sebelum kita membahas mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen, siapa yang tahu mengenai cerpen? Bagus pernyataan dari kalian. Nah, cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat dari ceritanya, hanya memusatkan pada suatu tokoh, satu kejadian, atau satu permasalahan. Nah, karena ceritanya yang tidak terlalu panjang, cerpen cocok dibaca oleh kalian untuk dijadikan hobi baru di waktu luang. Cerpen yang kalian baca terkadang memiliki kesan yang baik, seru, senang, atau penasaran saat membacanya. Tahukah kalian mengapa cerpen bisa sangat menarik dibaca? Nah, unsur-unsur inilah yang dalam cerita disebut dengan unsur-unsur intrinsik. Di dalam cerpen, terdapat unsur-unsur cerita yang saling membangun, sehingga menjadi cerita yang sangat menarik untuk dibaca. Ibarat sebuah bangunan yang bagus dan kokoh, di dalamnya pasti terdapat fondasi yang kuat, bahkan bangunan yang berkualitas dan perencanaan yang matang. Baik teman-teman semua, kita mulai membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek atau cerpen. Jangan lupa menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan kita bahas. Dimulai dari pengertiannya dulu. Pengertian dari unsur intrinsik cerpen apa? Oke. Pengertian unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Unsur-unsur yang dipelajari saat ini meliputi judul, tema, alur cerita, latar, dan amanat. Jadi, unsur-unsur intrinsik ini ada judul, tema, tokoh, apalagi alur cerita, ada yang tahu lagi latar dan amanat. Mari kita bahas satu-satu mengenai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu judul. Siapa yang tahu mengenai pengertian dari judul?
Judul merupakan nama suatu cerpen. Judul memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Maka semakin menarik membuat judul, maka akan menarik pembaca untuk membacanya. Oke, kita lanjut lagi yang kedua, yaitu tema. Siapa yang tahu pengertian dari tema? Oke. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Misalnya yaitu tema humor, kedengkian manusia, perjalanan hidup, sejarah maupun lainnya. Lanjut yang ketiga, yaitu tokoh. Tokoh ini apa? Oke. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Apa? Protagonis. Protagonis ini apa? Siapa yang tahu pengertiannya? Oke, baik. Nah, protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik. Protagonis yaitu tokoh yang mempunyai sifat yang baik. Yang kedua yaitu, siapa yang tahu? Antagonis. Siapa yang tahu pengertian dari antagonis? Oke, bagus. Antagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat yang buruk. Nah, antagonis ini yaitu tokoh yang mempunyai sifat yang buruk. Untuk poin ketiga yaitu apa? Tritagonis. Nah, untuk poin ketiga, tritagonis. Apa pengertian tritagonis itu? Ada yang tahu? Oke. Tritagonis yaitu berperan sebagai pendukung atau tambahan. Tritagonis yaitu sebagai pendukung atau tambahan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, saya akan melanjutkan ke nomor 4, yaitu alur. Siapa yang tahu pengertian dengan dari alur? Alur merupakan urutan jalannya cerita yang disampaikan oleh penulis. Itu namanya alur. Alur merupakan urutan jalannya cerita yang disampaikan oleh penulis. Biasanya alur ini berisi ringkasan urutan cerita singkat. Siapa yang tahu contoh kalimat yang menunjukkan alur? Contoh kalimat yang menunjukkan alur yaitu, Denny bercerita kepada Edo tentang pengalamannya di pasar. Pada hari Minggu siang, aku mengejar seorang pencuri dompet bulasmi di pasar pagi-pagi. Untung aku berhasil menangkap si pencuri dan mengembalikan dompet bulasmi. Aku dapat melawan bulasmi dengan cepat karena aku berada di samping bulasmi ketika dompetnya dicuri. Bulasmi juga berkata bahwa tadi si pencuri berada di belakang bulasmi ketika ia berangkat ke pasar, kata bulasmi. Nah, itulah contoh dalam kalimatnya. Oke, kita menginjak ke yang kelima, yaitu latar. Latar ini apa coba? Ada yang tahu? Oke, latar ini mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar yaitu mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Contoh latar seperti apa? Nah,
Contoh kata yaitu kejadian waktu siang hari atau keramaian yang terjadi di pasar. Itu contohnya latar. Nah, ini yang terakhir yaitu yang keenam yaitu amanat. Nah, apa pengertian dari amanat itu? Ada yang tahu? Oke. Amanat adalah pesan moral atau hikmah yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Saya ulangi lagi, amanat adalah pesan moral atau hikmah yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, ini contohnya. Kita tidak boleh mencuri. Nah, itu contoh kalimatnya. Yang satu. Yang kedua ada lagi, jagalah barang bawaan dengan aman. Nah, itu contoh kedua. Sedangkan contoh yang ketiga yaitu janganlah membawa barang perhiasan ke tempat umum. Nah, itu juga contoh amanah. Dan ada lagi yaitu tolong menolonglah dalam kebaikan. Itu juga yang dinamakan amanah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham atau belum? Oke, kalau sudah paham, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian membuat kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang. Nanti kalian mendiskusikan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di cerpen Tinggal Kenangan karya Septi Aisyah. Untuk naskahnya nanti saya berikan. Ini menganalisa. Setelah nanti kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dari Tinggal Kenangan karya Septi Aisyah, kalian nanti presentasikan pekerjaan kalian di depan. Membuat Mas Yanto, anggota Santo, Diki, Sulis Tiawati, Enggar, Dira, Arti, Rendi, Rizki. Analisis unsur-unsur intrinsik cerpen Tinggal Kenangan. 1. Tema tentang sebuah kenangan bersama teman. 2. Alur Asu. 3. Latar pagi hari. 4. Tokoh. 1. Syarif. 2. Renata. 3. Sherlina. 6. Sudut pandang. Orang pertama tunggal. 7. Amanat. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Oke. Setelah kalian mendiskusi atau mempresentasikan hasil diskusi atau analis unsur intrinsik dari cerpen Tinggal Kenangan karya Septi Aisyah, kalian sudah bisa menyimpulkan atau menganalisis unsur intrinsik cerpen, yaitu di dalam unsur intrinsik cerpen pasti terdapat judul, tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah unsur-unsur pembangun unsur intrinsik cerpen, yaitu judul, tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Nah, itulah tadi kesimpulan dari unsur pembahasan kita mengenai unsur intrinsik cerpen. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Sudah paham? Sudah jelas materi yang saya sampaikan? Oke, kalau sudah jelas, maka pembelajaran untuk hari ini saya cukupkan sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.